Nah, bagaimana ini bisa dijalankan secara terkendali, kemudian real time, kemudian mampu dimonitoring, maka itulah kemudian kami memperkenalkan sebuah produk menjalankan SOP secara digital, yang tadi Mbak Sofi sudah jelaskan secara singkat di awal tentang manfaatnya. Nah, saya mau tunjukkan in the real case ya. Ini saya masuk ke login saya. Ini adalah contoh di kantor kami. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah sebuah apps, aplikasi yang seringkali kalau urusan HRD namanya HRIS gitu ya. Kalau urusan keuangan ini namanya dari sistem informasi keuangan atau sistem informasi akuntansi dan keuangan gitu dan seterusnya. Nah, kami mempunyai peta prosesnya atau level 0-nya mempunyai 7 proses besar. Contoh misalnya di proses marketing, itu ada pengolahan buku untuk promosi kami, ada digital marketing, ada pengolahan focus letter, ada tender, ada handling quotation. Bapak Ibu, saya mau menunjukkan, kalau saya mau misalnya minta uang taksi untuk perjalanan, kasbon, maka tentu saya akan buka keuangan, saya mau minta uang, pengeluaran keuangan, dalam hal ini saya mau minta kasbon, permintaan keuangan, pembayaran, dan kalau kita lihat permintaan pembayaran itu adalah rangkaian kerjanya, Bapak Ibu sekalian, karyawan yang bersangkutan mengajukan, lalu disetujui oleh atasannya, kalau atasannya menyetujui, maka di bagian keuangan akan mengeluarkan uangnya. Alur kerja ini tidak hanya berupa gambar, tetapi bisa kita laksanakan. SOP ini bisa dijalankan. Nah, saya demokan, saya klik, diminta memasukkan nama saya, lalu dengan permintaan untuk apa? Maka ini saya katakan saya minta uang taksi. Ketika saya oke, maka keluar dalam bentuk formulir, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya minta kasbon, nama saya Martinus, jumlahnya katakanlah 100.000, tanggalnya tanggal 16, kebutuhannya simulasi di webinar, tanggalnya hari ini yang saya ajukan. Nah, kalau saya ada file, misalnya kwitansi ataupun ada penawaran yang saya mau upload, saya tinggal upload dari handphone saya di sini. Ketika prosesnya saya komplit, maka alur tadi bergerak. Maka atasan dia akan mengklik inbox-nya di sini. Permintaan dari anak buahnya itu sedang ditunggu, yang uang taksi tadi. Kalau kita lihat alurnya tadi, maka Bapak Ibu akan lihat di sini, warna hijau menunjukkan proses yang sudah selesai, warna biru menunjukkan sedang menunggu approval. Nah, segera sebagai atasan, saya akan approve tapi tidak menyetujui, maka biru ini akan menjadi hijau dan birunya akan bergerak kepada yang bersangkutan sebagai sebuah pemberitahuan. Saya eksekusi sekarang. Maka eksekusi saya tolak, lalu keterangannya ini simulasi saja, maka ketika proses ini saya komplit, maka informasinya akan bergerak kepada yang bersangkutan, karyawan yang mengajukan. Yang bersangkutan tinggal klik inbox-nya, sudah ada informasi bahwa pengajuannya ditolak. Kalau kita lihat alurnya, yang tadi warna biru di sini, dia bergerak sudah menjadi di sini. Nah, bagi yang bersangkutan, informasi ini dibaca hanya, mohon maaf, pengajuan Anda ditolak. Ketika dikomplit, maka kalau dipanggil lagi, dia sudah tidak muncul di dalam inbox-nya dia. Maka untuk kepentingan audit di kemudian hari, maka proses itu kemudian bisa ditelusuri, proses yang sudah selesai, maka jejak digitalnya ada. Pada 1434 yang lalu, terjadi sebuah pengajuan yang diajukan oleh Martinus pada jam 14.34, dan atasannya sudah melakukan approval, dalam hal ini tidak menyetujui, pada pukul 14.36.
dan informasi itu sudah dibaca oleh yang bersangkutan pada 14.37. Jadi semua alurnya record dengan baik. Nah, kalau approval ini melewati batas waktu atau service level, maka warna ini akan menjadi merah. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian seluruh proses kerja kita ya yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dapat kita jalankan secara digital, dapat kita pantau secara terkendali, dan dapat ditelusuri di kemudian hari untuk kepentingan audit secara terkendali. Nah, kalau ini kita lakukan sesuai dengan tadi strategi yang dipilih, maka keunggulan bisnis kita untuk memenangkan persaingan menjadi lebih baik karena semua proses yang merupakan wujud dari pelaksanaan strategi yang kita pilih bisa kita pastikan terlaksana dengan baik, dan itu menggunakan bantuan teknologi. Demikian paparan yang dapat saya sharingkan siang ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan ke Sophie. Terima kasih. Mungkin tanpa menunggu lama, kita buka saja sesi tanya jawab. Pertama untuk satu termin untuk 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk klik tombol raise hand. Nanti akan saya persilahkan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaan. Mungkin silakan Bapak Ibu. Nah, udah ada nih dari Pak Rizky Lasuryo dari Pegadaian. Silakan Pak. Ya, izin. Terima kasih Pak Martinus, pemaparannya sangat menarik. Ingin mungkin bisa sharing Pak, ini terkait dengan teknologi di tempat Bapak itu, kalau untuk pengembangannya itu lebih fokus pengembangan oleh internal atau dikerjakan oleh pihak expert yang lebih yang ada di luar Pak? Misalnya kita bekerja sama dengan konsultan atau vendor seperti itu, dan apakah dalam setiap pembuatan itu tim Bapak sekaligus menghitung benefit secara ya Pak? Misalnya kalau saya membuat aplikasi ini nanti hasilnya efisiensinya di mana, ataupun benefit yang bisa didapatkan itu apa? Apakah menghitung sampai sana atau lebih ke faktor efisiensi operasional saja Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Martin. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kalau kami di CCG ini kan sebenarnya sebagai lembaga konsultan relatif unit atau bisnis size-nya kan kecil kami ya. Walaupun kami bukan software house ataupun konsultan di bidang IT, tetapi kami merasa memerlukan sebuah aplikasi, dalam hal ini aplikasi teknologi informasi atau software lah itu. Nah, dan setelah mempertimbangkan yang tadi Pak Rizky sampaikan, cost and benefit, antara kalau kita outsource, antara kalau kita beli jadi di luar dengan merek tertentu, atau dengan antara kita kembangkan sendiri, maka itu memang perlu dihitung cost benefit analysis, termasuk dengan waktu, security, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, untuk Progresia yang dikembangkan ini, kami punya internal programmer, Pak, yang memang dari waktu ke waktu selalu memperbaiki keunggulan atau kehandalan dari aplikasi itu. Dengan demikian, apa yang ditanyakan Pak Rizky tadi, apakah ini keputusannya outsource, apakah ini keputusannya beli jadi, apakah ini keputusannya untuk dilakukan develop internal, itu memang dilalui dengan cost benefit analysis. Dan terkait Progresia, kami kembangkan internal, Pak. Gitu. Oke. Baik, dari Pak Rizky mungkin ada feedback, Bapak? Oke, thank you Pak Rizky. Silakan Bapak Ibu yang lain di ruangan Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja klik tombol raise hand. Ada lagi? Nah, sambil menunggu ya, Sophie. Oh, Pak Chef ada. Pak Chef, silakan Pak Chef. Terima kasih Pak Martinus dan Bu Nurul. Di tempat kami sebetulnya juga sudah menjalankan proses bisnis dengan menggunakan yang sederhana, yaitu Bizagi ya.
dan juga ada enterprise architecture, walaupun belum 100% gitu. Jadi kalau Progresia itu, kalau kita beli berapa Pak Martinus? Gitu aja Pak. Iya Pak Chef, terima kasih concern-nya. Jadi seperti Mizagi itu kan aplikasi yang untuk menggambarkan proses, dia bisa mensimulasikan dan seterusnya. Tetapi Progresia ini pembedanya adalah ini adalah aplikasi untuk menjalankan proses. Saya bisa bayangkan misalnya tugas Pak Chef yang memastikan sistem manajemen itu harus update, kemudian harus tersedia di setiap unit kerja. Itu kalau update ada perubahan satu SOP saja kan, kita harus, kalau manual itu harus di-copy, harus distribusikan, yang lama harus ditarik, belum lagi zaman dulu dicap-cap kontrol copy dan seterusnya. Tetapi dengan teknologi digital seperti ini, kita cukup update di sumbernya aja, di servernya. Lalu kita kasih email bahwa SOP nomor ini ada perubahan. Lalu pada detik itu seluruh unit kerja akan terupdate perubahannya. Nah, sehingga orientasi Progresia ini tidak seperti aplikasi atau software proses bisnis yang lain. Orientasinya adalah pada fleksibilitas dan penggunaan yang user friendly gitu. Karena membuat form, merubah SOP itu cukup hitungan menit gitu Pak. 10 menit, 15 menit kita bisa membuat satu SOP ya. Sebagai contoh sebelum menjawab Pak Chef berapa harganya. Sebagai contoh, kami itu Pak punya kebijakan makan siang di kantor. Ya, karena jumlah orangnya nggak besar, cuma 20 tuh per. Lalu kami ada proses di sini Pak, pembelian makan siang ini. Ya. Jadi Pak, karyawan pagi-pagi datang mengisi form, dia mau makan apa hari ini? Ada yang mau makan sate, ada yang mau makan nasi goreng dan seterusnya. Lalu ini akan direkap oleh bagian GA untuk melakukan pembelian makan siang yang setiap orang mesennya beda-beda itu. Kira-kira jam 10 ini sudah akan direkap. Sehingga kalau saya lupa mengisi makannya hari ini, maka saya tidak dibelikan makannya. Jadi artinya saya harus beli sendiri gitu. Ya, nah itu sebagai contoh. Jadi memang aplikasi ini didorong untuk lebih kepada penggunaannya. Nah, terkait dengan harga, itu kami kalau nggak salah punya punya paket Pak. Jadi ini Bapak bisa trial itu dengan satu user hanya Rp100.000 per bulan dengan minimal 5 user, maka Bapak akan dapatkan 10 template SOP atau proses bisnis tadi. Jadi dengan hanya membayar Rp500.000 per bulan, Bapak sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk satu perusahaan dengan 5 user. Lalu kalau Bapak nambah usernya, wah Pak, tempat saya ada 2.000 user, nah itu bisa dibicarakan secara khusus. Tetapi kalau usernya cuma 10, ya berarti Bapak cukup bayar 1 juta per bulan, maka semua kemudahan ini akan didapatkan. Kira-kira seperti itu Pak. Dan saya menyarankan Pak Chef, ada jadwal public training ya. Kapan itu Sofi? Public training yang nanti akan membimbing kita step by step menerjemahkan strategi perusahaan kita menjadi SOP, lalu memasukkannya ke dalam Progresia ini, dan Bapak bawa pulang dengan aplikasi ini secara gratis Pak. Nah, jadi nanti Pak Chef coba lihat di Mbak Sofi ada nggak tanggal berapa public trainingnya, Bapak ikut itu, Bapak tahu bagaimana menyusun SOP digital dari strategi perusahaan Bapak, dan nanti bisa dibawa pulang untuk diuji coba sebagai pilot project di tempat Bapak. Kira-kira gitu Pak ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Martin. Dari Pak Chef barangkali ada feedback Bapak? Ya, makasih Bu, makasih Pak Martin. Oke, terima kasih Pak Chef.